Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsal Fauzan Al-Farizi dengan NIM 23201268. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendemokan proyek UAS framework programming saya, yaitu di sini saya memakai judul Kebun C. Di sini dibangun dengan Django untuk backend decouplingnya dan frontend HTML dan JS Bootstrap-nya untuk frontend. Nah, tujuan aplikasi ini adalah untuk mengolah data lahan, tanaman, dan panen secara terstruktur supaya memudahkan monitoring dan pencatatan hasil pertanian. Nah, fitur utama di aplikasi ini yaitu ada autentifikasi user dengan CWT, yaitu login dan logout, dan root data lahan, tanaman, dan panen, serta tabel dashboard di halaman. Setelah login itu terdapat dashboard interaktif dengan form model untuk tambah atau edit datanya. Dan kemudian ada juga arsitektur decouple backend Django REST API dengan front-end HTML plus CSS yang terpisah. Mungkin kita langsung saja demo ke kodenya atau programnya dahulu, kemudian kita run projectnya ya. Di sini kita buka VS Code-nya. Nah, seperti ini struktur project di Kebun C ini, yaitu di sini ada kayak Kebun C backend, di sini untuk root projectnya, dan di dalamnya juga ada Kebun C backend. Di sini terdapat folder konfigurasi project, di dalamnya terdapat setting untuk konfigurasi Django, Raspberry, CWT, dan course. Dan juga ada di dalam juga ada URLs untuk URL routing utama termasuk switcher. Dan di bawahnya lagi ada folder kebun. Di sini aplikasi utama untuk apps-nya, yaitu ada models.py. Di sini definisi tabel lahan, tanaman, dan panennya. Serta ada serializers juga, serializers data untuk API. Dan views juga terdapat view untuk endpoint CRUD menggunakan DRF. Dan terdapat juga URLs-nya juga lagi untuk routing API internal untuk apps-nya. Serta ada admin-nya juga. Dan di sini tidak lupa juga ada db.sqlite 3. Ini untuk menyimpan database SQLite-nya. Oke, kita mungkin bisa lihat dulu ya alurnya gimana. Kita mungkin coba buka ke halaman file modelsnya. Oke, di sini kita bisa melihat ya, di sini terdapat 3 model. Kita bisa lihat ada lahan, tanaman, dan panen. Nah, di sini memiliki fungsi dan alurnya. Di sini ada kayak char fields untuk menyimpan teks dan integer fields untuk simpan angka. Kemudian juga ada foreign key untuk relasi antar tabel. Contoh kayak tanaman ada di lahan ini. Saat backend menerima request tambah data, Django otomatis membuat record di database sesuai model ini. Dan kita coba buka di serializers. Nah, sini bisa untuk mengubah data Python atau Django menjadi JSON untuk front-end-nya, atau juga bisa sebaliknya. Nah, fungsi dan alurnya di sini bisa kayak setiap request get, backend ambil data model, kemudian serializers ubah jadi JSON. Kemudian habis itu langsung dikirim ke front-end. Nah, setiap request post atau put JSON dari front-end, kemudian serializers validasi, simpan atau update database. Kemudian di file views ini kita bisa melihat untuk menangani objek, root, dan request API. Nah, fungsinya kayak model view set ini bisa otomatis membuat endpoint, bisa CRUD, post, put, patch, delete. Dan juga ada kayak permission class. Ini bisa untuk memastikan hanya login yang bisa akses ke API-nya. Saat front-end kirim request, misal post lahan baru, nah di sini kita bisa melihat request masuk ke lahan viewset dahulu. Kemudian serializers memvalidasi datanya
nanti disimpan di database, dan respon JSON dikirim ke frontend untuk tabel langsung update. Kemudian juga ada alurnya di sini, bisa kita lihat di sini untuk routing API supaya frontend bisa akses endpointnya. Dan settingnya seperti yang saya jelaskan untuk menentukan cara backend autentisasi user dan mengatur API-nya. Dan untuk Swagger ini juga bisa otomatis untuk nge-generate dokumentasi API interaktif. Kita bisa melihat endpoint, mencoba post atau get langsung dari browsernya. Kita jadi harus perlu klik authorize dulu untuk menginput token dari login. Nanti juga bisa untuk memudahkan testing CRUD tanpa front end. Nah, untuk tampilannya di sini saya menggunakan HTML, JS, dan Bootstrap sederhananya atau native ya di sini. Nah, di sini itu fiturnya ada autentikasi pastinya untuk login dan logout, dan CRUD data lahan, tanaman, dan panen, serta tabel dashboard interaktif dengan form model untuk tambah atau edit data. Dan juga di sini juga ada arsitektur decouple untuk backend Django REST API. Nah, nantinya di sini frontend HTML dan JS terpisah. Nah, kenapa ini bisa dibuat untuk mempermudahkan pengembangan frontend dan backend secara independen, untuk mempermudah scalability dan integrasi dengan aplikasi lain. Nantinya bisa pakai API testing tools seperti Swagger untuk uji coba endpoint. Baik, di sini kita bisa langsung saja demo ke projectnya langsung. Ini kita di halaman login ya. Kita langsung aja open BitLab server. Nah, seperti ini halaman tampilan login. Kita bisa masukin username dan password yang telah dibuat menggunakan super user. Coba versa 123456789. Kita login. Nah, begini untuk tampilannya dashboard. Ke fungsinya terdapat lahan untuk list lahannya, tanaman untuk list tanamannya, dan panennya untuk list panennya. Kita coba satu-satu yang menambah, mengedit, dan menghapus. Di sini juga udah bisa. Kita coba menambah di bagian lahannya ya. Di sini kita coba nambah lahan baru, lahan pepaya. Luasnya 200 meter, lokasi di Park Desaji. Kita simpan. Nah, udah terdapat lahan pepaya ID nomor 10, luas 200, berlokasi di Park Desaji. Kita juga bisa mengeditnya di sini. Coba ya, kita dari lahan pepaya ini lihat pepaya segar lagi. Jangan deh, ini aja. Ininya diubah menjadi 100. Nah, sudah berubah menjadi 100. Kemudian di halaman tanaman ini kita juga bisa menambahkan baru, yaitu tadi apa? Pepaya ya, dengan ID ID nya nomor 10 tadi. Oke, pepaya ID nomor 10, tanggal dan bulannya coba kita langsung ini aja. Nah, langsung terdapat pepaya dengan ID nomor 7 dengan ID nomor lahan 10. Kita juga bisa mengedit di sini. Coba kita pepaya segar, dan langsung bisa menyimpan. Kemudian di panen ini juga bisa menambah juga ID panennya. Bentar, ini 7 ya. Coba ID tanamannya 7, bulannya sekarang aja, jumlah kilonya 20 kilo aja coba. Tada, kita juga menambahkan ID lahan nomor 6, maksudnya ID tanaman nomor 6, nomor 7, dengan ID panennya nomor 6. Ini tanggal panennya, jumlah kilonya ini. Kita bisa merubahnya jumlah kilonya 100 lah. Dan sini bisa dilihat berubah. Kita juga bisa langsung menghapusnya di sini. Klik hapus saja di halaman panennya ini. Coba hapus, oke, dan menghilang.
Untuk tanaman juga bisa dihapus, pepaya dihapus, lihat menghilang. Untuk lahan dihapus, menghilang lahan pepayanya juga. Nah, seperti itu untuk tampilan dashboardnya sudah berfungsi dengan baik. Kemudian di halaman Swagger-nya kita juga bisa coba. Ini kita masuk halaman Swagger. Ini buat create di browser tanpa menggunakan front-end. Jadi kita bisa lebih mudah di sini menggunakan Swagger. Ini tadi kita udah mencoba-coba di sini ya. Ini awalnya kita masuk ke halaman bawah sendiri, token, post, dan mengisi username dan passwordnya untuk menghasilkan tokennya ini. Dan tokennya ini kita masukkan di halaman di inputan auto reserving. Di sini harusnya ada inputan, kita klik beri dulu di depannya, kemudian tokennya. Dan berhasil kita bisa menambah atau mengedit list yang ada di sini. Kita coba aja ya, kita menambah yang baru di halaman ini, lahan post. Kita coba baru ya, lahan jagung udah ada belum? Udah ada ya. Kita coba nambah baru, yaitu lahan timun. Nah ya, kita urus saja, klik execute. Nah, maka berhasil. Oh, ini kayaknya tokennya expired ya. Kita coba ulang lagi. Nah, kita coba ulang lagi dari awal, nggak apa-apa. Kita copy tokennya di sini. Copy, kita paste di bagian auto-list. Kita lockout dulu, kita masukkan bearil. Kita langsung copy ini dan auto-list, dan berhasil. Kita coba langsung ke postnya tadi, tryout lahan timun, execute, dan responnya 201. Nah, berhasil. Kita lihat di halaman sini sudah terisi terhubung dengan front-end-nya. Nah, ini sama 200. Atau kita juga bisa mengeditnya di Swagger. Kita coba langsung ke halaman put mana put ya. Oh, ini. Nah, kita bisa di sini kita klik ID-nya apa. Kita coba yang timun tadi ya, ID 11 dan ada ini get-nya ya. Ini put. Sorry, tadi kita masuk ke get-nya. Kita masuk ke put-nya dulu. Ini kita try out. Kita situ ke sini. Ini lahan apa? ID nomor 11. Kita coba ganti ini luasnya, kan awalnya 200 ya, kita coba ganti menjadi ini dulu, lahan timun ini menjadi 20 aja. Coba kita sedikit, responnya 200 kode, berarti tandanya berhasil di sini. Nah, begitu. Yang lain juga sama seperti itu siklusnya. Baik, mungkin itu sih project dari saya ngebonsai ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.